Kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan Brigadir Joshua tewas pada 8 Juli lalu masih terus ditelusuri. Presiden Joko Widodo meminta Polri mengusut tuntas kasus ini agar masyarakat tetap percaya terhadap institusi Polri. Ada apa sebenarnya di balik kasus ini dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terkait hal ini? Berikut kami hadirkan Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J pada 8 Juli lalu masih terus ditelusuri. Pihak keluarga mengungkapkan menemukan sejumlah kejanggalan dan meminta adanya otopsi ulang dari pihak independen. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pihak Polri untuk menuntaskan kasus ini agar masyarakat tetap percaya terhadap institusi Polri. Ada apa sebenarnya dalam kasus baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae? Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait hal ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Imam Rohman. Kasus polisi tembak polisi berbuntut panjang. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri 22 Juli menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan, menyusul laporan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Langkah ini ditempuh penyidik setelah menemukan adanya unsur pidana dari hasil gelar perkara usai menerima laporan dari tim kuasa hukum keluarga korban. Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan, karena statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa Densus bekerja, boleh dikatakan sangat cepat. Kadif Humas juga menyatakan bahwa otopsi ulang harus dilakukan secepatnya. Dalam hal otopsi ulang, Polri juga menegaskan bahwa mereka akan mempersilahkan keluarga untuk menghadirkan ahli forensik dari pihak eksternal untuk memastikan proses tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara medis dan yuridis. Ini kalau bisa secepatnya. Semakin cepat, maka proses ekshumasi ini juga semakin baik. Karena kita, kalau misalnya dari jenazahnya itu sudah lama, maka tingkat pembusukannya akan semakin lebih rusak. Kalau misalnya semakin rusak, maka otopsi ulang atau ekshumasi ini juga akan semakin lebih sulit. TNI pun menyatakan siap untuk menurunkan tim dokter forensiknya, membantu Polri untuk mengungkap misteri tewasnya Brigadir Joshua. Saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, dan yang lebih penting memang terkendali. Terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Usulan otopsi ulang awalnya disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Pihak keluarga meminta otopsi dilakukan oleh pihak independen. Bentuk tim untuk melakukan uji forensik berupa visum repertum dan otopsi ulang. Jadi divisum lagi sama diotopsi lagi. Mengapa itu sangat perlu? Karena dulu penjelasan Karopenmas Polri adalah meninggalnya almarhum ini adalah karena tembak menembak. Tetapi temuan fakta kami bukan tembak menembak, seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini. Komnas HAM juga melakukan penyidikan dan diskusi dengan sejumlah ahli, termasuk ahli forensik terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah bekas luka di tubuh Brigadir Joshua akibat penyiksaan atau penembakan. Namun Komnas HAM memiliki catatan-catatan penting yang akan didiskusikan dengan dokter forensik yang melakukan otopsi. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah catatan-catatan penting yang didapatkan oleh tim di kami, yang itu nanti akan kami pakai dan kami gunakan untuk salah satu bahan utama ya bertemu dengan
dalam konteks permintaan keterangan bertemu dengan dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap Brigadir J ini yang akan kami lakukan minggu depan. Tim khusus bentukan Kapolri ditugaskan untuk mengusut kasus penembakan Brigadir Yosua, juga terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Sepanjang hari Jumat lalu, tim khusus diterbangkan ke Jambi untuk meminta keterangan dari keluarga korban terkait laporan dari pihak tim kuasa hukum korban. Sebanyak 11 orang saksi dari pihak pelapor telah dimintai keterangan di Polda Jambi secara tertutup. Nanti masih jalan. Apa terkait otopsi ulang atau gimana? Belum, masih mendalami dari keluarga. Jadwal otopsi ulang sudah diketahui, Pak? Jadwal otopsi ulang? Belum, nanti ada informasi jalan. Pak, untuk yang hari ini siapa aja Pak yang diperiksa, Pak? Ada 11 keluarganya. Saat ini penyidik juga sedang melakukan digital forensik terhadap rekaman CCTV di sekitar rumah dan yang berada dalam rumah tempat kejadian perkara yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak. Pada Jumat malam, Polda Metro Jaya menggelar prarekonstruksi kasus penembakan di rumah Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Prarekonstruksi digelar di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Prarekonstruksi dilaksanakan secara tertutup dan hanya disaksikan para penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya maupun dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sejumlah adegan diperagakan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi saat baku tembak terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Sementara itu, puluhan orang yang tergabung dalam tim advokasi penegakan hukum dan keadilan Jumat malam menggelar doa bersama untuk Brigadir Yosua di bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berharap hukum yang tengah berjalan akan membawa keadilan. Indonesia kebangsaan, saat ini kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan transparan. Masih banyak kejanggalan, tapi ya kita kasih waktu lah buat kepolisian karena pelan-pelan sedikit-sedikit mulai terbuka. Ya apresiasi juga buat Kapolrinya mengambil tindakan cepat gitu. Semoga cepat kebukalah semuanya. Mungkin bukti-buktinya yang lain perlu diungkap lebih lanjut lagi kali ya. Jadi kayak hal-hal kecil juga butuh diperlihatkan lebih jelas gitu kali ya. Ya, terus juga harus dari saksi mata yang di tempat juga harus detail-detailnya juga harus diungkap sih kayaknya. Memang ini tuh belum transparan banget ya. Karena sebagai masyarakat sendiri kan kita tahu berita ini dan kita ngeliat pasti kita masih kepo dong, ini belum full begitu jelas. Kalau menurut aku sih yang lihat dengar-dengar dari berita itu saya kayaknya belum transparan, masih banyak yang ditutup-tutupin. Jadi kalau menurut aku sih ya lebih bagus, lebih cepat terbuka dan kasus ini akan cepat. Jadi semua masyarakat bisa tahu apa dan penyebab kejadian tersebut. Gitu. Ya semoga semuanya terbuka lah. Jadi semua sama-sama enak, baik korban, keluarga dan masyarakat semua gitu loh Mas. Iya. Saya percaya aja lah sama aparat. Kayaknya belum sih, masih banyak yang simpang siur sih. Mungkin dari beberapa berita lain, ada yang dari internet, jadi masih bingung sih dari mana yang benar. Maunya ada satu yang benar sih untuk dikasih tahu ke masyarakat. Bisa lebih jujur lagi supaya, karena ini kan kepentingan masyarakat juga gitu loh. Bukan hanya yang ditembak itu, karena juga polisi juga, even itu juga masyarakat juga harus lebih transparan gitu. Selain menyita perhatian publik, kasus ini juga mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo. Saat ditemui di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden menegaskan kepada Polri untuk tidak ragu-ragu dalam mengusut kasus ini, sehingga masyarakat dan publik percaya terhadap institusi Polri. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. 2 pekan berlalu sejak tewasnya Brigadir J.
polisi kembali merilis temuan CCTV dari rumah Irjen Verdi Sambo yang padahal sebelumnya dinyatakan rusak. Selain itu, keputusan mengejutkan datang dari Polri yang menonaktifkan sejumlah pejabat Polri yang katanya menjaga independensi dan transparansi dalam pengungkapan kasus ini. Menindaklanjuti kasus ini agar lebih transparan, Rabu 20 Juli, melalui Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, disampaikan penonaktifan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Selatan lah yang menjelaskan kronologi dugaan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Selain itu, Polri juga menonaktifkan Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Sebelumnya pihak keluarga Brigadir Yosua meminta penonaktifan Karopaminal karena dinilai melakukan tekanan kepada keluarga saat mengirim jenazah Brigadir Yosua ke rumah duka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari istri Irjen Verdi Sambo dan Baradae terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. LPSK menyatakan telah bertemu dengan istri Verdi Sambo dan juga Baradae. Namun LPSK mengakui bahwa mereka belum bisa memeriksa istri Verdi Sambo yang masih dalam kondisi terguncang. Lebih lanjut, LPSK akan mengagendakan pemeriksaan psikologis terhadap keduanya. Dan kami juga sudah bertemu dengan keduanya. Walaupun kami belum bisa meminta keterangan dari Ibu B karena masih terlihat terguncang. Usai mendapatkan keterangan dari istri Verdi Sambo dan Baradae dan seluruh proses dilengkapi, barulah LPSK akan menggelar sidang untuk menentukan apakah permohonan perlindungan saksi bisa disetujui atau tidak. Bagaimanapun, munculnya kasus ini tentunya berpengaruh pada citra kepolisian. Menurut saya sangat berpengaruh ya, karena image polisi jadi kurang baik karena mungkin karena isunya itu ya, isunya yang isu di belakang penembakan itu mungkin. Menurut saya sih itu. Udah pasti tentunya ya, karena polisi itu sebagai pengayom masyarakat seharusnya memberikan rasa aman ya untuk masyarakat. Dengan adanya kasus polisi tembak polisi ini tentunya berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Saya rasa sih seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk terkait kasus ini perlu tuntas ya hingga clear, jadi supaya kepercayaan masyarakat terhadap polisi itu tidak berkurang. Itu sih. Saya rasa sih ya karena itu kan jadinya bisa dibilang ada masalah di internal kepolisiannya sendiri kayak gitu. Tentu pasti mempengaruhi di masyarakat, jadi mempertanyakan apakah di dalam polisi, di dalam tubuh kepolisian itu sendiri apa ada pro kontra atau seperti apa gitu. Sebelumnya publik dikejutkan dengan berita baku tembak 2 anggota polisi di rumah dinas seorang perwira tinggi Polri di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. 1 orang meninggal dunia dalam baku tembak itu. Penyelidikan pun digelar. Polisi menyatakan baku tembak melibatkan Brigadir Yosua dan Baradae. Baku tembak berawal dari tindak pelecehan Brigadir Yosua terhadap istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Baradae yang mendengar teriakan minta tolong sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Brigadir Yosua. Namun justru direspon dengan tembakan. Tembakan itu pun dibalas Baradae yang berujung meninggalnya Brigadir Yosua. Sejak awal kasus tewasnya Brigadir J, Polri secara tegas menyatakan akan mengusut tuntas kasus ini. Bahkan Wakapolri ditunjuk untuk memimpin tim gabungan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa ini. Upaya pihak kepolisian untuk menangani kasus ini patut diapresiasi. Namun yang dinanti tak lain adalah transparansi dalam penanganan kasus ini. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Imam Rohman pamit undur diri. Salam SCTV.